Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersuka cita kalau hari ini kita sama-sama bisa kembali berkumpul untuk ibadah Yud. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita dan kita mau beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap bersuka cita dan bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ is life in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ is life in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am free in Jesus' name. Dimanapun kita berada, kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out, saying God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ in me, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Woo! Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai
ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, anak-anak muda-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Engkau Yesus yang selalu setia, apapun setiap musim hidup kami Tuhan. Yes, Tuhan. Apapun setiap struggle yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada di sana bersama kami. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang mengawali, maka juga Engkau yang akan mengakhiri semuanya bersama kami. Amin, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami puji, kami sembah nama-Mu. Kau kota benteng dan kemah perlindungan kami. Kami mau berlari kepada-Mu Yesus. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, merenungi setiap kasih-Mu Tuhan, setiap cinta-Mu dan kasih setia-Mu. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah, kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu yang glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau berlari kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau kemah perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Oh, haleluya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans roar and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the flood. I will be still and know you are God. Find rest my soul in Christ alone. And now in power, in quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, now you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. I will be still in you. I will be still, know you are God. I will be still in you, Lord. Know you are God. Oh, we'll be still in you, Lord. I put my trust in you.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody will sing Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, there is who you are. Oh, Shalom, anak-anak muda, Tor Generation yang diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Senang sekali Kak Santoso kembali bertemu dengan kalian semua. Dan Kak Santoso harap semua dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap dalam kondisi yang fit, saudaraku ya, di tengah-tengah pandemi saat-saat ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada hari ini Kak Santoso akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Penyelindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini kami boleh tetap di dalam lindungan Tuhan, sehat, mendapatkan kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, ialah kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, nah saudara kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan Kak Santoso akan sampaikan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kalau yang sudah menemukan katakan amin. Oke, siapkan kitab saudara, mungkin tablet, mungkin handphone.
untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Oke, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Begini firman Tuhan, ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kompak. Oke, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di ayat yang ke-24. Paulus memberikan perumpamaan bahwa kita semua ini, anak-anak Tuhan, orang-orang pengikut Kristus, orang Kristen, itu diumpamakan oleh Rasul Paulus itu sedang dalam suatu gelanggang pertandingan. Jadi kalau teman-teman ada yang suka pertandingan misal atletik gitu ya, pertandingan 100 meter, 200 meter, atau 400 atau 1000 meter, semuanya bersiap-siap masuk di dalam gelanggang. Oke, semua peserta turut berlari. Ya, ini karena Paulus menggunakan berlari, jadi ini seperti atletik, saudaraku ya, lari. Jadi semua orang harus berlari. Tidak satupun nganggur, tidak satupun diam di tempat. Semuanya harus ikut berlari. Nah, hal ini pun juga sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita di dalam dunia ini bukan hanya untuk sekedar untuk hidup saja seperti biasa, melakukan kegiatan seperti biasa tanpa ada sesuatu yang kita persiapkan buat Tuhan. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang mesti kita siapkan dalam kehidupan rohani kita, saudara. Oke. Nah, kemudian yang ke ayat 25. Ayat 25, setiap orang yang mengambil dalam pertandingan, maksudnya pertandingan tersebut, itu semua menguasai dirinya dalam segala hal. Supaya apa? Mereka itu bisa fokus, mereka tetap bisa konsentrasi pada tujuan untuk mencapai finishnya. Ya, kalau pelari, misalnya pelari maraton kah, atau mungkin 400 meter atau 1000 meter, setelah mereka berlari, begitu masuk ke dalam finish, mereka itu mendapatkan mahkota. Nah, Rasul Paulus menggunakan mahkota yang fana. Mahkota fana itu artinya apa? Sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi saudara jangan lupa, kita ini anak-anak Tuhan sedang berlomba berlari di tengah-tengah dunia ini. Semua orang berlari. Berlarinya kemana? Nah, itu permasalahannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita fokuskan lari tujuan kita. Fokus kita, finish kita adalah panggilan surgawi, yaitu langit baru dan bumi baru. Jangan sampai kita terfokuskan kepada kesenangan dunia. Ya, jadi kesenangan dunia ini membuat kita teralihkan, fokus kita teralihkan. Oleh sebab itu, mari kita berlari begitu rupa sehingga kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu mahkota yang abadi. Rasul Paulus menggunakan perbandingan antara mahkota yang fana dengan mahkota yang abadi. Jadi di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, kita ini tidak sekedar hanya untuk sekedar hidup biasa saja. Anak-anak muda, ayo Kak Santoso ajak kalian untuk bangun. Sadar bahwa kehidupan kita semua bukan hanya untuk bersantai-santai, hanya untuk yang penting aku sekolah saja, bekerja, cari uang, ya kan, kemudian mendapatkan kekayaan, selesai aku bahagia. Tidak. Ternyata kita masih mengikuti perlombaan pertandingan di dalam dunia ini bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi untuk apa? Memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota abadi apa? Mahkota di kerajaan surga, langit baru dan bumi baru.
Nah, kemudian saudara, ayat 26, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan. Jelas, kita sebagai anak-anak Tuhan pun juga berlari harus ada tujuannya. Berlari dalam hal apa? Kita sedang berlomba nih ya saudaraku. Orang-orang dunia ini sedang berlomba untuk mencapai penghargaan. Penghargaan diri diakui, kekayaan, semakin kaya, semakin dihargai. Itu buat mereka adalah tujuan mereka. Mahkota yang fana. Mendapatkan kekayaan, dihargai, kemudian mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Tujuan kita sama, yaitu kerajaan sorga. Loh kak, nggak boleh dong kita kaya di dunia. Boleh saja. Dan kalian harus bekerja, kalian harus rajin, kita harus belajar dengan giat untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik. Tetapi, jangan sampai kekayaan kita atau tujuan kita mencapai penghargaan manusia dan kekayaan itu mengalihkan tujuan kita yang harusnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus hati-hati, ini beda tipis teman-teman ya. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan, aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Betul. Orang petinju itu kalau memukul mesti harus tepat, kalau enggak kehabisan tenaga dia. Kalau kehabisan tenaga, habislah dia. Di ronde-ronde berikutnya pasti dihabisin sama musuhnya. Nah, oleh sebab itu, ayo kita atur hidup kita. Ya, atur apa yang diatur? Ya, di ayat 27 Rasul Paulus mengingatkan melatih tubuh. Nah, melatih tubuh ini, kalau saudara dan saya mempelajarinya, kata melatih ini nih digunakan kata apa, saudaraku? Hupopiazo. Hupopiazo itu artinya apa? Melumpuhkan semua keinginan daging, mematikan atau menaklukkan semua kesenangan-kesenangan kita. Itu yang dimaksud dengan melatih diri. Betul, contoh aja ya, pelari misalnya. Pelari misalnya kita ambil contoh pelari maraton, nggak mungkin dia makan sembarangan, nggak mungkin dia minum sembarangan. Dia pasti istirahatnya tepat, makan mesti ditakar. Ya, Kak Santoso dulu pernah kenal salah satu pemain bulu tangkis nasional yang cepat jadi juara dunia. Makan pun juga dijatah, diatur. Ya, kalorinya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Kemudian istirahatnya diatur, kemudian jam latihannya diatur. Semuanya serba diatur. Keinginan dagingnya pingin bebas, pingin. Dia pingin makan enak, dia pingin santai, dia pingin lebih baik hari ini aku nggak latihan deh sehari aja. Nggak bisa, semua harus dikalahkan. Demikian juga dengan kita. Kita mengikut Kristus, terus oh Tuhan, boleh dong saya nipu-nipu dikit supaya dapat duit yang banyak. Tuhan, boleh dong aku nyontek-nyontek dikit supaya aku ulanganku bagus, bisa dapat nilai bagus. Enggak gitu saudara. Ya, kemudian apa? Apalagi kamu harus menjaga hubungan kamu dengan papa mama. Oke, jangan sampai papa mama itu menjadi kesel sama kita. Kita malas belajar, disuruh belajar malah main, suruh istirahat malah belajar, kan kebalik-balik semua. Kak Santoso berulang-ulang ingatkan, hati-hati. Oke, melatih diri artinya melumpuhkan. Bahkan Paulus menggunakan bahasa hupopiazo ini artinya apa? Benar-benar mematikan, menaklukkan. Susah menaklukkan diri sendiri, saudara. Oleh sebab itu, Kak Santoso mengajak kalian semua, jangan sampai kalian lengah. Oke? Kita semua mendapatkan pergumulan. Masing-masing kita semua pergumulan ada. Ya, keinginan daging kita juga semua masing-masing ada. Tetapi ingat, tujuan kita bukan di bumi ini. Bumi ini akan segera berlalu. Kedatangan Tuhan Yesus ada dua cara. Satu, kematian kita. Dua, kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman nanti. Nah, oleh sebab itu mari kita siapkan diri kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan, semua pelari ikut berlari, fokus. Kemudian apa? Menguasai dirinya seluruhnya. Ya, tidak tergoda. Dan melatih diri. Sehingga apa?
pada waktu si Paulus bertanding, kita bertanding dalam dunia ini, kita nggak salah arah. Tetap arah kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, langit baru dan bumi baru. Gitu saudaraku. Ya, mari kita mulai melatih diri, kedagingan kita taklukkan, kita matikan, kita kalahkan. Oke. Untuk sementara firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Nanti kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Kak Santoso berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan. Dan ingat, hari ini adalah pelantikan pengurus yang baru dan pentabisannya. Juga ucapan terima kasih juga, ucapan syukur juga bagi pengurus yang lama. Kak Santoso mengucapkan terima kasih sekali lagi buat pengurus yang lama. Ya, juga untuk pengurus yang baru, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan mengajarkan kami menaklukkan diri kami, melatih diri kami, menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini teman-teman kami pengurus baru dilantik untuk melayani Tuhan menjadi pengurus periode berikutnya. Dan kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat pengurus yang lama juga sudah berkarya, bekerja dengan baik, yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman Tuhan, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, toko usaha mereka. Berkati juga kuliah kami, sekolah kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati juga gembala kami, Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-temanku yang kasih dalam Tuhan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan buat menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera di Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, sekali lagi Kak Santoso mengingatkan, tetap terus mengikuti online kita, karena masa-masa pandemi ini kita masih untuk sementara masih di online. Kita akan tentukan kapan waktu yang tepat untuk bisa ketemu offline bersama dengan suasana yang baru, diberkati Tuhan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap fokus kepada Tuhan, dan nantikan langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.